sejarah bernegara, sejarah kebangsaan, di mana terakhir masalah Papua di Papua. Itu tadi kerangka pikir yang ku berikan, ku gambarkan oleh kawan-kawan persoalan bahwa Papua tidak memiliki sebenarnya kesadaran sosiologis yang sama dengan kita di masing-masing pulau. Papua memiliki corak berbeda dengan kita yang harus yang notabene tidak perlu dimasukkan dalam dalam kerangka kebinekaan Indonesia. Itu yang ku maksud bahwa menurutku secara pribadi ya Papua layak merdeka, layak referendum, layak layak berdiri sendiri dan seterusnya. Itu alasanku yang membuat secara pribadi Papua layak merdeka, layak keluar dari Indonesia. Harapannya Kak, begini Kak, saya juga biasa lihat tuh dekat baru-baru ini tuh kami diperbincangkan di media, di televisi juga tuh Papua ini baru-baru ajukan referendum, tapi kenapa kami yang menurut kita tadi Papua layak untuk referendum, tapi kenapa pas sebagian masyarakat itu ajukan referendum, kenapa ya dari pihak Indonesia dan malahan juga sebagian dari Papua itu menolak itu referendum Kak? Jadi kembali pro dan kontra hadir masalah di Papua itu memiliki beberapa faktor. Paling pertama, walaupun Papua menyatakan ingin referendum dari Indonesia, Papua tidak bisa speak up, tidak bisa berbicara persoalan referendum karena persoalan kekuasaan yang hadir dari negara. Paling pertama dari pemerintahan yang memang hari ini kita lihat ketergantungan Indonesia dengan orang di daratan Papua sangat tinggi. Sumber daya alam di Papua itu sangat berlimpah. Makanya Indonesia yang mungkin bensin penggerak negara ini adalah sumber daya alam, karena Papua sangat menjanjikan itu untuk bagaimana Indonesia tetap bisa hadir sebagai negara. Makanya banyak penghalangan yang hadir, banyak fakta yang ditutup-tutup oleh negara dan seterusnya. Yang kedua, kenapa di tanah Papua sendiri ada pro dan kontra. Ya, paling pertama kita harus pahami bahwa orang Papua hari ini di daratan sana ada segelintir segelintir cukong yang hari ini segelintir cukong untuk menurutku yang hari ini terjebak dengan politik migrasi yang dihadirkan oleh pemerintahan. Makanya data yang bilang gini tuh, yang besar di Papua bilang, makanya parlemen di Papua, apalagi di ibu kota itu perbandingannya kalau mau dipresentasikan 70-30, 50-50, tidak pernah didominasi oleh orang Papua sendiri untuk menyuarakan bagaimana hak sipil mereka di daratan Papua. Karena itu tadi orang Papua hari ini dihalang-halangi dan seterusnya. Bicara di internasional pun sendiri, Papua ditutupkan akses. Hari ini wakil duta Indonesia di PBB tidak pernah berbicara tentang Papua. Veronica Kauman yang hari ini berbicara Papua, istilahnya apa nih? Di kebiri hak sipilnya, malah disuruh kasih kembali uang beasiswanya. Itu pernah dapat beritanya tuh, dan dibayarkan oleh orang Papua. 700 sekian uang 700 sekian dari mana bisa didapat orang Papua? Karena Veronica Kauman dan orang Papua memiliki kesadaran yang sama, punya persepsi yang sama. Walaupun kita mau tarik logikanya, banyak yang ada juga yang menolak dia, tapi maksudnya
satu contoh real 700 sekian uang SPP kerja kakoman yang dibiayai oleh negara dan diminta kembali oleh negara, dikembalikan oleh orang Papua atas dasar apa? Karena satu pemahaman Veronica Koman dengan orang Papua atas apa yang terjadi terhadap orang-orang Papua. Tidak ada persen pun dari orang Veronica Koman kembali yang dimasukkan dari ke biaya pengembalian uang dari negara ke negara itu. Semuanya murni dari orang Papua yang menggunakan donasi. Itu aku bilang fakta real menurutku bahwa orang Papua memiliki kesadaran sosiologisnya bahwa hari ini mereka bersuara referendum, walaupun bentuk referendumnya itu bagaimana itu bisa didiskusikan, apakah dia modelnya federasi dan seterusnya, terserah bagaimana bentuknya. Itu beda pendiskusian menurutku. Intinya dulu ada pernyataan dari lembaga negara kan bahwa Papua begini dan bla bla. Masalah bentuk bagaimana Papua nantinya ya itu beda soal. Jadi tadi maksudnya kenapa Papua bisa masuk Indonesia, kenapa Papua lagi hari ini dibicarakan untuk merdeka dan seterusnya. Itu alasan-alasan yang menurutku secara rasional patut kita apresiasi dan perlu kita menurutku bersolidaritas, walaupun bagaimana impactnya nanti ke Indonesia itu bisa kita konsepkan lagi bagaimana pola pajak dan seterusnya. Dan maksudnya pajak yang besar kan pajak dari tanah Papua tuh Freeport, berapa persen itu ke APBN negara dan seterusnya. Itu bisa kita diskusikan. Aku bilang bagaimana bentuknya. Lanjut tarik paham itu bagaimana persoalan Papua itu adalah fakta-fakta yang menurutku tidak pernah diberikan tentang bagaimana pemahaman kebangsaan. Lanjut lagi persoalan sejarah yang menurutku hari ini perlu diluruskan bahwa kenapa berangkat dari sesuatu yang real dulu, sesuatu yang fenomenal. Kenapa hari ini Indonesia bisa seperti ini? Kenapa Indonesia bisa mengalami gelombang protes yang besar? Iya, gelombang yang selalu berdemo-demo kasih macet jalan, panas-panas. Kenapa Indonesia hari ini mengalami suatu gelombang protes yang besar? Omnibus Law, KPK, undang-undang minerba. Itu kan semua yang hadir yang memantik gelombang protes besar itu. Dan kenapa bisa ada suatu pemicu itu, Bina? Iya, kesadaran sosiologis dari suatu warga negara bahwa negara tidak sebaiknya seperti ini dalam menjalankan suatu amanat undang-undang, apalagi pembukaannya bilang yang jelas dia dengan tempat mensejahterakan kehidupan bangsa dan seterusnya. Lantas pertanyaan begini, sebelum saya mengulik sejarah 48 sampai 65, membawa mengulik pertanyaan sampai 65, kenapa bisa dia mau video? Biar Mika. Ini ulang, kenapa regulasi itu hadir? Apa? Iya, maksudnya kenapa undang-undang Omnibus Law, undang-undang KPK, undang-undang minerba dan seterusnya bisa hadir dalam regulasi politik sekarang ini, dan apa relevansinya dengan ceritaku yang akan kita diskusikan di tahun 1948 sampai 65. Mungkin Kak, nah keberpihakannya negara
begitu kan Mas. Iya. Terus Iya, ini iya, juga iya. masyarakat kenapa timbul gelombang-gelombang apa tadi gelombang-gelombang protes karena begitu masyarakat sendiri itu merasa dianiaya di negaranya sendiri yang katanya merdeka. Padahal yang merdeka ini ya orang-orang yang memiliki andil di pemerintahan ataupun yang mendapat manfaat dari investor yang itu Kak. Jadi negara seolah-olah sekarang berpihak kepada investor karena dia akan kenapa berpihak karena ya keuntungannya ya dari investor, dia menerima keuntungan dari keberpihakan itu. Terus Kak, terus kenapa juga kayak ya rancu kuliah karena ya nggak jelas nih memang sistem ekonomi yang saya juga nggak tahu apa sebenarnya sistem perekonomian yang di Indonesia ini atau karena apa tidak jelas ki menurutku tidak aku bilang kapitalisme sistemnya, tapi ya itu yang realitanya itu sistem yang terjadi di Indonesia. Terus relevansinya terhadap tahun 48, 65. Kenapa? Maksudnya bisa hadir. Apa relevansinya aku bilang? Maksudnya begini nah, apa yang kita jalani hari ini itu memiliki fondasi-fondasi sebelumnya. Maksudnya dia enggak berdiri sendiri. Omnibus Law, Undang-Undang KPK dan seterusnya tidak beranjak suatu indikator hari ini, tapi dia berangkat dari suatu indikator sejarah yang mungkin kita tidak pernah bahas di waktu sekolah dan seterusnya. Maksudnya tidak tahu, iya pada sudah di. Jadi begini, kenapa saya angkat kejadian hari ini itu anggap sebagai pemantiknya teman-teman bahwa cara kerja pemerintahan hari ini memiliki fondasi dasar, memiliki kerangka berpikir atau cara kerja ini sendiri. Bahwa tahun 1948 kita mengenal bukan tahun 1948 pasca kemerdekaan kita mengenal namanya tiga partai besar di Indonesia. Tiga partai besar PKI, Masyumi dan PNI. Dan sekarang berada di salah satu partai itu, PNI, Partai Nasionalisme Indonesia. Itu tadi aku bilang tiga partai besar yang melatar belakangi bagaimana bisa Indonesia memiliki corak pandang, cara berpikir dan keberagaman dalam pembangunan nasional ceritanya dalam membangun Indonesia. Tiga partai besar yang memframing Indonesia berkembang, dan pasca 65 itu gugur semua. Nah, itu kita bukan bicara gugur itu fondasi pembangunan nasional. Tiga partai besar yang sangat besar di Indonesia kemarin, PKI, PNI dan Masyumi, adalah partai yang memframing bagaimana pembangunan nasional, yang di satu sisi PKI yang Partai Komunis Indonesia, PKI tidak di santai. Kalau data yang di rumah, biar pare. PKI adalah anggota parlemen terbesar di era pemerintahan Soekarno. Dia menduduki kursi terbanyak di era kepemimpinan Soekarno dan membangun suatu kerangka pikir bagaimana Nasako pembangunan nasional lewat suatu prinsip berdikari dan seterusnya. Yang sampai Soekarno menolak namanya IMF dan WTO. Makanya tahun 1948
ini 2 tahun setelah kemerdekaan ini nah. 48 tah? 48 2 tahun setelah 48 daerah pra kemerdekaan banyak terjadi namanya monopoli tanah dari orang-orang yang punya privilege hak istimewa kiai dan seterusnya atau apa kayak intinya dia memiliki privilege di daerahnya dan memonopoli banyak tanah, monopoli tanah semua di daerah-daerahnya. Dan pasca kejadian 1948 itu PKI yang menduduki partai terbesar menganggap bahwa distribusi tanah harus berjalan dengan ideal agar tidak terjadi suatu ketimpangan ekonomi karena PKI yang sangat punya prinsip bahwa alat produksi bagaimana ya istilahnya sumber daya alam itu sangat mempengaruhi stabilitas ekonomi rumah tangga stabilitas ekonomi rumah tangga. Makanya PKI ingin membuat suatu regulasi tentang bagaimana pendistribusian tanah, dan itu diafirmasi di tahun 1960-an kayaknya lewat undang-undang undang-undang UPA, undang-undang pokok agraria, lewat Partai Komunis Indonesia atau PKI yang menduduki parlemen secara besar. Makanya digarap undang-undang itu, tapi gagal. Menurutku ada suatu indikator playing victim di sini yang terjadi karena dasar di tahun 1948 dilengsarkannya Soekarno karena dengan ID dia kayaknya seingatku ketua partai kayaknya dengan ID. Ya Allah, dan sebar gini tuh. Tidak dinamain nih tegangnya. Dia ID itu ketua partai PKI di pasca Orde Lama. Pada saat Orde Lama menjabat. Dan Aidit mendapati suatu daerah namanya Madiun yang membangun suatu narasi bahwa kita perlu mendistribusikan tanah-tanah yang dimonopoli oleh segelintir orang ini agar stabilitas ekonomi rumah tangga itu berjalan dengan baik. Tapi karena adanya suatu cara pandang yang mungkin menurutku masih konservatif dalam beragama, pemahaman PK yang mungkin menurutku sedikit ideal, saya juga sedikit sepaham dengan Aidit itu terlalu konservatif terlalu konservatif itu menjadi bumerang sendiri untuk DNN Aidit karena tidak ada suatu pembangunan pengedukasian yang dibangun oleh PKI pasca belum ada, maksudnya terlalu memaksakan bagaimana mekanisme pendistribusian tanah itu berjalan dengan baik karena 45 sampai ke 48 itu cukup singkat waktunya, singkat sekali. Bagaimana pemahaman konservatif mesti berjalan di tahun-tahun dulu itu, karena kan ceritanya yang bisa menguasai tanah kan di era kerajaan ya, yang punya privilege lah, anak raja kok atau bangsawan dan ceritanya priai atau kaum agama ternama dan seterusnya. Itu yang mesti diimani oleh beberapa corak pandang dari orang-orang dulu ceritanya di tahun 1948. Dan itu yang menurutku menjadi pemaksaan yang hadir dari para partai PKI. Tapi itu bukan menjadi satu indikator bahwa banyaknya pembunuhan massal di era PKI itu pembunuhan massal di tahun 1948 karena di peristiwa 1948 itu di Madiun banyak kalau narasi pemerintahan
banyak terjadi pembantaian para kiai kaum pemuka agama oleh orang-orang PKI karena untuk mendistribusikan tanah. Tapi kalau teman-teman baca bukunya Sohogina di bawah Lentera Merah, di bawah Lentera Merah, teman-teman akan mendapati bahwa tidak ada suatu pembunuhan massal di tahun 1948 itu. Yang ada cuma pemaksaan secara sepihak oleh partai terbesar ini kan. Tapi tidak ada pembunuhan massal. Tapi narasi yang dibangun selalu oleh negara pasca Orde Lama itu menjadi playing victim bagi PKI sendiri. Tapi itu tidak menjadi indikator sepihak yang berdiri sendiri dalam penyelesaian Soekarno di tahun 65-66. Berangkat dari peristiwa itu, kekuatan civil society sangat besar banyaknya banyaknya orang PKI yang menguasai lini parlemen, lini pemerintahan, banyaknya kuatnya civil society yang besar di era Orde Lama, dan itu menganggap adanya suatu kecenderungan bahwa Soekarno terlalu apa istilahnya, terlalu berpikir komunis dan seterusnya. Makanya banyak juga yang pro dan kontra terhadap Soekarno. Salah satunya angkatan bersenjata, salah satunya angkatan bersenjata. Lengsernya Soekarno pun di tahun 65-66 itu memiliki banyak variabel yang terlibat di dalam. Kalau teman-teman baca bukunya saya lupa, Persimpangan Kiri Jalan kayaknya, bukunya Sohogi. Kalian teman-teman akan mendapati bahwa lengsernya Soekarno banyak keganjilan di dalamnya yang dibangun karena ada pertarungan internasional ini. Tadi pertarungan internasional itu ada perang dingin yang terbangun antara blok kanan dan blok kiri, antara kaum Bolshevik dengan kaum Amerika. Bagaimana pertarungan gagasan pembangunan dunia yang notabene Indonesia yang dipimpin oleh Soekarno sangat memihak terhadap blok kiri Bolshevik. Makanya lengsernya Soekarno di tahun 65-66 banyak variabel yang terlibat, banyak agensi-agensi internasional yang terlibat. Dengan suatu fondasi dasar yang kita lihat 1948 itu adalah suatu corak berpikir orang-orang PKI yang menuju parlemen sangat besar, bahwa redistribusi tanah sangat patut dijalankan agar ketimpangan ekonomi tidak jauh ketimpangan ekonomi.